Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pencegahan deadlock pada mata kuliah sistem operasi. Deadlock adalah situasi proses yang saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Pencegahan deadlock dengan algoritma Banker dibantu dengan algoritma safety dan algoritma request. Langsung saja kita masuk pada contoh. Terdapat 5 proses yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Ada 3 tipe sumber daya yaitu A, B, dan C. A 10 anggota di mana telah digunakan alokasi 2 untuk P1, 3 untuk P2, dan 2 untuk P3. Sehingga available-nya yaitu 3, karena 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian B 5 anggota, di mana alokasi 1 untuk P0 dan 1 untuk P3. Sehingga available-nya menjadi 3 karena 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu C 7 anggota, di mana alokasi 2 untuk P2, 1 untuk P3, dan 2 untuk P4, sehingga available-nya menjadi 2. Selanjutnya ada nilai maksimum untuk sebuah proses sehingga bisa dieksekusi. Di sini alokasi untuk P0 baru 010. Sedangkan P0 membutuhkan 753. Sehingga P0 membutuhkan alokasi sumber dayanya yaitu 743. Untuk alokasi P1 baru 200. Sedangkan dia membutuhkan nilai 322. Sehingga untuk nilai alokasi sumber dayanya yaitu 122. Sebelumnya untuk nilai alokasi sumber daya ini berasal dari nilai maksimum dikurang dengan nilai alokasi. Sehingga untuk P2 yaitu 902 dikurang 302. Maka alokasi sumber dayanya 600. Untuk P3 222 dikurang 211. Alokasi sumber dayanya menjadi 011. Dan yang terakhir untuk P4, 433 dikurang 002, alokasi sumber dayanya 431. Untuk memproses dengan algoritma safety pada algoritma Banker, maka sintaknya yaitu jika nilai need kurang dari available, maka proses dapat dieksekusi. Dan di sini akan membentuk new available atau available baru. Jika ini tidak terpenuhi, maka proses tidak dapat dieksekusi. Kita masuk pada contoh berikutnya. Di sini ada proses P0 yang akan dieksekusi, yaitu dengan nilai need kecil dari available. Kita tengok, di sini nilai need P0 743, sedangkan available-nya 332. Berarti nilai need P0 lebih besar dari 332, sehingga tidak dapat dieksekusi. Lanjut pada P1, nilai need-nya 122, sedangkan available-nya 532. Berarti di sini nilai need lebih kecil dari available, sehingga membentuk available baru, di mana available ditambah dengan alokasi, sehingga 332 ditambah 200 menjadi 532. Kemudian lanjut pada P2.
nilai need-nya 600, sedangkan available-nya 532. Nilai need lebih besar dari available, sehingga tidak dapat dieksekusi. P2 tidak dapat dieksekusi. Kemudian lanjut pada P3, nilai need-nya 011, sedangkan available-nya 532. Berarti nilai need P3 lebih kecil dari available, sehingga membentuk available baru. Di mana available ditambah dengan alokasi, sehingga 532 ditambah 211. Lanjut pada P4, nilai need-nya P31, sedangkan available-nya 743. Sehingga P4 dapat dieksekusi dan membentuk available baru. 743 ditambah alokasi P4-nya yaitu 002. Hasilnya 745. Kemudian kita kembali pada P0, di mana nilai need-nya 743 dan available-nya 745. Berarti di sini P0 dapat dieksekusi dan membentuk available baru. Available ditambah alokasi P0. 745 ditambah 010 menjadi 755. Kemudian untuk P2-nya yaitu 600 dan available-nya 755. Sini nilai need-nya lebih kecil dari available dan membentuk nilai available baru, sehingga 755 ditambah dengan 302 menjadi 1057, dan P2 dapat dieksekusi. Di sini urutan eksekusi prosesnya yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Sehingga sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya, jika terdapat request, maka kita akan menggunakan resource request algorithm. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat apabila nilai request lebih kecil dari need. Jika ini terpenuhi, maka akan dilakukan lagi dengan mengecek nilai request kecil dari available. Jika dua syarat di atas terpenuhi, maka nilai available yang baru ditentukan dengan available dikurang dengan nilai request. Dan alokasi yang baru ditentukan dengan alokasi ditambah nilai request. Dan yang terakhir need baru ditentukan dengan need dikurang nilai request. Kemudian periksa safety state dengan algoritma safety. Kita lanjut, misalkan pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan sumber daya yaitu 102. Maka kita akan melakukan nilai request lebih kecil dari need. Sedangkan pada P1 nilai alokasi lamanya awalnya yaitu 206. Nilai request kecil dari nilai need. Nilai requestnya 102 sedangkan nilai need-nya 122. Di sini request lebih kecil dari need. Berarti ini terpenuhi. Kemudian kita lanjut pada request lebih kecil dari available. 102
lebih kecil dari 332. Ini terpenuhi juga. Kemudian kita lanjut pada nilai available baru yang ditentukan dengan available lama dikurang dengan nilai request. Available lama 332 dikurang 102. Sehingga available baru menjadi 230. Untuk alokasi baru, alokasi lama dijumlahkan dengan nilai request. 200 ditambah 102 menjadi 302. Untuk nilai need baru sama dengan need lama dikurang dengan nilai request. 122 dikurang 102 yaitu 020. Untuk P0 kita lanjut pada slide berikutnya. P0 need kecil dari available. Need P0 743 kecil dari 230. Tidak terpenuhi dan tidak bisa dieksekusi. Kemudian lanjut pada P1. Nilai need 020 lebih kecil dari 230. Terpenuhi maka dapat dieksekusi dan membentuk nilai available baru, di mana 230 ditambah 302 menjadi 532. Kita lanjut pada P2. Nilai need-nya yaitu 600 lebih kecil dari 532. Di sini tidak terpenuhi maka P2 tidak dapat dieksekusi. Lanjut pada P3. 011 lebih kecil dari 532. Terpenuhi maka P3 dapat dieksekusi dan membentuk nilai available baru lagi, sehingga 532 ditambah 211 sama dengan 743. Lanjut pada P4. P31 lebih kecil dari 743. Terpenuhi maka P4 dapat dieksekusi dan nilai available barunya menjadi 745. Untuk kita kembali lagi kepada P0, di mana nilai need 743 lebih kecil dari 745. Ini terpenuhi maka P0 dapat dieksekusi dan nilai available barunya menjadi 755. Untuk P2 600 lebih kecil dari 755. Terpenuhi maka P2 dapat dieksekusi dan nilai available barunya menjadi 1057. Untuk urutan eksekusi prosesnya P1, P3, P4, P0 dan P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Kemudian pada contoh berikutnya, apabila P4 ada permintaan penambahan sumber daya menjadi 330, sedangkan P4 alokasi awalnya 002 dan need-nya 431. Maka nilai request lebih kecil dari need. 330 lebih kecil dari 431. Ini terpenuhi. Kemudian kita lanjut pada proses berikutnya. Nilai request lebih kecil dari available. 330 lebih kecil dari 332. Ini terpenuhi juga. Lanjut untuk available baru, available lama dikurang nilai request, di mana 332 dikurang 330 yaitu 002. Untuk alokasi baru, alokasi lama ditambah dengan nilai request. 002 ditambah 330 menjadi 332. Untuk nilai need baru, need lama dikurang dengan request. 431 dikurang 330 menjadi 101. Untuk P0 kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini P0 need kecil dari available. Need pada P0 743 dan available-nya 002. Di sini tidak dapat dieksekusi karena tidak terpenuhi. Kemudian untuk P1 nilai need-nya 122 sedangkan available-nya 002. Ini tidak terpenuhi maka tidak dapat dieksekusi. Kemudian P2 nilai need-nya 600 sedangkan available-nya 002. Tidak
terpenuhi juga, maka tidak dapat dieksekusi. Lanjut pada P3, nilai nitnya 011, available-nya 002. Tidak dapat dieksekusi kembali. P4, nilai nitnya tidak kecil dari 002, maka sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria, artinya unsafety. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.